sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Akan ajak semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan lagu Lingkupiku. Adik-adik, pada semangat kan hari ini? Coba kakak tes dulu ya. Laskar Kristus, siap! Ayo sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Laskar Kristus, siap! Yuk kita naikkan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali untuk pagi hari ini. Masih semangat ya adik-adik ya. Tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kakak Hesti mau cerita tentang seorang yang bernama Bulan. Wah, namanya bagus ya. Bulan ini adalah anak yang rajin sekali sekolah minggu. Nah adik-adik, pada suatu hari saat Bulan beribadah, Bulan itu disuruh berdoa, memimpin doa di depan, wah adik-adik, di depan guru sekolah minggu, di depan teman-teman. Bulan ini disuruh berdoa. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Berani nggak berdoa di depan teman-temannya, di depan guru sekolah minggu? Wah, pasti ada rasa minder ya adik-adik ya. Nah, si Bulan ini juga kebingungan. Dia tiba-tiba gemeteran. Aduh, saya nggak berani. Di dalam hati Bulan berkata seperti itu. Dia nggak berani, dia takut meskipun saya berdoa di rumah, tapi kan saya takut untuk berdoa di depan teman-teman dan guru sekolah minggu. Nah adik-adik, saat itu juga Bulan dibilang gini, secara spontan Bulan berkata, tidak, saya tidak berani. Hanya seperti itu. Tapi adik-adik, teman-temannya mengejek. Bulan gak berani berdoa seperti itu. Wah, diejek adik-adik si Bulan ini. Tapi dia berpikir lagi, kan saya selalu berdoa di rumah, pasti saya juga bisa berdoa di sini. Tuhan Yesus yang menolong saya. Wah, dalam hati Bulan, dia selalu lawan kata-kata temannya itu tadi. Nah adik-adik, tahu tidak, guru sekolah minggunya bilang gini, ayo Bulan, kamu pasti bisa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Seperti itu kata kakak guru sekolah minggunya. Tiba saatnya Bulan berkata, baiklah, saya akan berdoa. Dengan tangan yang gemetaran, dengan keringat yang mengucur ya adik-adik. Kalau kita takut, kalau kita nggak pede, pasti kita keringetan ya adik-adik ya. Pasti panas dingin ya adik-adik ya. Nah, si Bulan ini maju ke depan. Dia berdoa di dalam hatinya, Tuhan, tolong saya mau berdoa biar Tuhan yang dimuliakan. Nah saat itu juga si Bulan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, sampai berdoa selesai Tuhan yang menolong. Lalu apa adik-adik? Kita lihat dari Bulan ini, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong Bulan. Ketika Bulan diutus untuk berdoa, dia percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Nah adik-adik, kita mau buka firman kita. Yuk, di Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Yuk kita buka sama-sama ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Udah ketemu adik-adik? Wah, udah ketemu ya. Oke, baiklah, kita akan baca ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Begini firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia
mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan akan mendengarkan suara hambanya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah, adik-adik, kita lihat bahwa Nabi Yesaya di sini berkata di ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Nah, adik-adik, kita tahu ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita tidak akan menodai, kita tidak akan mendapatkan malu seperti yang Bulan lakukan tadi. Ketika dia berani, dia percaya sama Tuhan, kalau Tuhan menolong dia berdoa, dia tidak akan dipermalukan lagi. Ya adik-adik ya, kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup membela kita. Ketika kita adik-adik, biasanya kita banyak diejek di sekolahan. Mungkin banyak teman-teman yang gak mau berteman dengan kita. Tetapi adik-adik harus percaya Tuhan menolong, Tuhan membela adik-adik. Nah, adik-adik, kita tahu ketika Nabi Yesaya di sini adalah nabi yang diutus Tuhan. Dan ketika Nabi Yesaya diutus Tuhan, dia tidak mengelak. Dia berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Ya, adik-adik ya, kalau kita melihat lagi ke belakang, wah, di sana ada di dalam Keluaran 4 ayat 10 dan 13. Musa saat dipanggil Tuhan itu, dia berkata, "Aku ini tidak pandai berbicara Tuhan," seperti itu. Nah, kita juga lihat Yeremia di Yeremia 1-6. Dia selalu mengelak, mereka selalu mengelak. Tetapi berbeda dengan Yesaya ini. Ketika diutus oleh Tuhan, dia bilang, "Iya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Ketika di rumah kita sedang berdoa dengan papa mama, kita disuruh, "Coba dong kamu berdoa." Kita harus siap, kita harus percaya Tuhan menolong kita. Ya adik-adik ya. Nah, itulah firman yang kita dapat hari ini. Kita harus percaya Tuhan menolong kita dalam setiap keadaan kita, dalam setiap masalah kita, mungkin dalam setiap apa yang menjadi utusan untuk kita, seperti kita disuruh, kita dipercayakan, kita mau andalkan Tuhan di dalam hidup kita ya adik-adik ya. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, simpan Alkitabnya, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama belajar dari Nabi Yesaya bahwa kita mau percaya sama Tuhan. Apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap masalah apapun, kita harus andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa, yang boleh kami dengarkan Bapa. Biarkan kami Bapa menjadi seperti Nabi Yesaya Bapa. Ketika kami Tuhan diperintahkan Bapa, kami selalu maju Tuhan. Ketika itu untuk kebaikan Bapa, kami akan terus Tuhan mengandalkan Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau akan menolong kami Bapa. Begitu juga Tuhan, Engkau yang membela kami Tuhan, membela setiap pekerjaan kami Bapa, setiap usaha kami Tuhan, dalam setiap studi kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam keseharian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang Engkau yang memberkati Tuhan sekolah kami Tuhan, memberkati Tuhan keluarga kami Tuhan, orang tua kami, papa mama kami Tuhan, setiap usahanya Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, yang tidak menyimpang daripada-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa. Biarlah Tuhan kami mau berserah penuh Tuhan kepadamu, kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman-Mu Tuhan, kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.